Saya bacakan bagaimana sikap mereka terhadap penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Yang beliau maksud mereka di sini adalah orang-orang Iran, ya teman-teman. Keyakinan orang-orang Iran dalam memandang bagaimana keyakinan mereka terhadap orang-orang yang berada di Mekah dan yang ada di Madinah. Ulama Rafidhah yang ada di Iran itu. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Siapa penulis kitab ini? As-Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi. Jadi yang beliau baca ini teman-teman bukanlah kitab orang-orang Sunni, bukan kitab kita, tetapi kitab dari kalangan orang-orang Syiah tersendiri teman-teman. Bahkan pengarangnya adalah ulama besar dari kalangan Syiah teman-teman. Jadi ini adalah kitab orang-orang Syiah sendiri, bagaimana pandangannya melihat orang-orang yang berada di Makkah dan yang ada di Madinah. Coba kita simak. Ulama besar imam mereka. Ya, dan ini kitab mereka. Apa disebutkan dalam kitab ini? Inna ahla makkata layak furuna billahi jahrotan. Penduduk Mekah itu kafir semuanya, kufur terhadap Allah Subhanahu secara jahar. Maksudnya terang-terangan. Mereka mengkafirkan seluruh penduduk Mekah, saudaraku. Bayangkan itu. Wa inna ahlal Madinah, dan sesungguhnya penduduk Madinah akhbatu min ahli Makkata, lebih jijik, lebih kotor, lebih keji daripada penduduk Mekah. Jadi penduduk Madinah itu lebih kotor, lebih menjijikkan, lebih najis daripada penduduk Mekah, kata mereka. Akhbatu minhum, lebih kotor daripada mereka, sab'ina di'fan, 70 kali lipat lebih najis. Allah musta'an. Merinding bulu kuduk saya kalau baca kitabnya. Jadi jangan salahkan Arab Saudi ataupun negara-negara Islam Sunni lainnya tidak membantu Iran ini, teman-teman. Jadi jangan salahkan Arab Saudi tidak mau bersatu dengan Iran. Arab Saudi tidak mau menolong perjuangan Iran dalam melawan Amerika dan Israel. Bukannya tidak mau, tetapi dari awal sudah dari sononya Iran menganggap Arab Saudi ini musuh, orang-orang kafir yang harus diperangi. Dan bukan hanya Arab Saudi saja, tetapi negara-negara Muslim lainnya yang Sunni itu bahkan dibantai oleh orang-orang Iran. Ini fakta sejarah, teman-teman. Seperti Irak, Suriah, itu jutaan jiwa yang dibantai oleh orang-orang Syiah di Iran. Jadi wajar saja teman-teman, wajar saja kalau pemerintahan Arab Saudi ataupun negara-negara Islam lainnya tidak bersatu menolong perjuangan Iran dalam memerangi Amerika dan Israel. Wajar saja. Jadi kalau kita saksikan hari ini, Mekah, Madinah termasuk ulama dan pemerintahannya bersikap apatis, bersikap diam terhadap negeri Syiah yang hari ini sedang konflik. Mereka punya hak, saudaraku. Karena mereka terlebih dahulu sudah dikafirkan. Mereka terlebih dahulu sudah dianggap kotor dan najis. Kok kita yang di Indonesia ini kebakaran jenggot? Malah kita yang menyesatkan Mekah dan Madinah. Seolah-olah menuduh mereka berpihak kepada Israel. Allah musta'an. Saya khawatir nanti, saudaraku. Saya khawatir nanti di mana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru sedikit saya ungkapkan. Ya, itulah teman-teman anehnya di negara kita Indonesia. Padahal mayoritas di negara kita adalah orang-orang Muslim, Muslim Sunni. Tetapi mereka mungkin karena ketidaktahuan mereka, kurangnya literasi, banyak di antara mereka, teman-teman, masyarakat kita Indonesia ini yang mendukung Iran, mengidola-idolakan Iran. Bahkan ketika Imam Khomeini, imamnya Syiah yang berada di Iran kemarin, tewas, itu didoakan syahid, teman-teman. Padahal kedua tangannya Imam Khomeini ini penuh dengan dosa, penuh dengan berlumuran darah yang sudah membantai saudara-saudara kita sesama kaum muslimin Sunni yang berada di Irak dan yang berada di Suriah, teman-teman. Ini faktanya, ini faktanya. Jadi kepada teman-teman yang berada di Indonesia, kalian harus paham Syiah itu bagaimana. Mereka melihat kita semua ini adalah kafir. كافر. هسه أنا شو بنظرك؟ أنا مسلم سني،
أنا مسلم سني موحد لله سبحانه وتعالى، شو بنظرك أنا كافر ولا كيف؟ كافر زنديق في نار جهنم وبئس المصير. لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كافر زنديق ملعون إبليس أشرف منك وأطهر. Bayangkan teman-teman, ulama Syiah ini menyatakan bahwa orang-orang Sunni, tadi yang menelpon tadi adalah orang Sunni yang bertanya kepada ulama Syiah ini, apakah pandangan orang-orang Syiah kepada kita sebagai seorang Sunni, teman-teman. Jawabannya kafir, zindik, dan masuk di dalam neraka. Bahkan lebih parah lagi, lebih mulia iblis daripada kita. Na'udzubillah. Bahkan ada juga teman-teman, saya menemukan sebuah video pengakuan dari ulama-ulama Syiah ini yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan bahkan mereka menyatakan, teman-teman, di dalam video tersebut menyatakan orang Amerika, orang Israel, Netanyahu, Donald Trump, Barack Obama, dan segala macamnya itu lebih mulia daripada Abu Bakar, daripada Utsman, daripada Umar bin Khattab. Na'udzubillah. Bahkan dia juga menyatakan bahwa seekor anjing pun, teman-teman, itu puluhan kali lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Subhanallah. Wallah innal kuffar afdal min Abi Bakr wa Umar. Uqsimu billah Amerika, Yahud, Netanyahu, Ariel Sharon afdal alaf marrah min Abi Bakr wa Umar. كلب أريل شارون كلبه ليس أريل شارون. أريل شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم وحدة الإسلامي. Atas akidahnya mereka ini, teman-teman, orang Syiah ini yang mengkafirkan para sahabat, yang meyakini Imam 12, yang meyakini bahwa Al-Quran kita ini kurang, sedangkan Al-Quran yang lengkapnya ada di versi mereka. Dan sangat banyak lagi, teman-teman, syariat-syariat agama yang mereka ubah-ubah, teman-teman. Makanya para ulama sepakat mengeluarkan orang-orang Syiah ini dari ajaran Islam. Jadi Syiah ini bukanlah Islam lagi, teman-teman. Sudah murtad. Dan yang lucunya, teman-teman, ada sosok Habib di Indonesia ini, ya kalian tahulah Habib. Seorang Habib yang sangat lantang sekali berbicara di media sosial, bahkan sering mengumpulkan massa untuk demo. Beliau berkata bahwa Syiah ini bukan kafir. Jangan mau mengkafir-kafirkan orang-orang Syiah. Jadi jangan mau kita diadu-adu, saudara. Jangan mau kita diajak-ajak atu kafir. Jangan mau sembarangan kita mengkafirkan orang. Loh, ini maksudnya apa? Sahabat Nabi saja seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu dikafirkan. Mereka laknat bahkan. Mereka sumpahi, mereka caci, mereka maki. Loh, para ulama sudah sepakat. Bahkan jangan kita lihat terlalu tinggi dulu, teman-teman. Para ulama-ulama dunia. Di Indonesia, seperti Ustadz Abdul Somad, yang kemarin sudah kita bahas juga, sebagai pendukungnya Habib ini, menyatakan bahwa orang Syiah ini kafir. Kenapa Habib Rizik di dalam videonya, teman-teman, dibikin narasi judul, "Jangan percaya kepada Wahabi. Wahabi sok tahu tentang Syiah." Jadi seolah-olah orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi inilah biang keroknya yang mengkafirkan orang-orang Syiah. Padahal kita lihat sendiri, teman-teman, di dalam kitab yang dibaca oleh dosen kampung tadi. Di dalam kitabnya sendiri, mengkafirkan kita semua. Ini kitab mereka. Apa kata mereka? Perhatikan. Maaf, saya tadi pakai kacamata. Ini kecil, saudaraku, karena dia kutipan kitab, ya. Ini baru besar, insyaallah. Wa qala Syekhul Mufid, berkata Syekh Al-Mufid, fi kitabil Masail, dalam kitab Al-Masail, ittafaqatil imamiyatu, telah bersepakat Syiah Imamiyah, ya, ala anna man ankara imamata ahadin minal a'immah, siapapun yang mengingkari imamah, kepemimpinan salah satu daripada para imam mereka, wajahada ma aujabahullahu ta'ala, dan menolak apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala lahu baginya, min fardit ta'ah, daripada kewajiban mentaati para imam mereka itu, fahuwa kafirun dhalun, maka orang yang menolak imam-imam mereka ini, mereka itu kafir dan sesat. Ini kitab mereka. Artinya kita masuk, saudaraku, dalam framing, dalam tuduhan kafir ini. Perhatikan lagi.
mustahiqun lil khuludi finnar. Orang yang menolak kepemimpinan mereka, menolak imam mereka itu lebih pantas untuk kekal di neraka jahanam. Allah musta'an.